Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali saya Farhat ketemu lagi sama teman hati yang ada di rumah, pemirsa setia Kompas TV dan juga jamaah yang hadir di sini. Ini kita berada di Masjid Nur Suvarna Sutra Kabupaten Tangerang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di mana lagi kalau bukan di Kalam Hati? Masya Allah, luar biasa sekali. Ini jamaah yang ada di sini seger-seger banget mukanya, Masya Allah. Sarapan udah, sarapan? Makan siang udah, makan siang? Masya Allah, kelihatan emang hawa-hawanya, hawa-hawa tinggal ngopi nih ya. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini jamaah yang di sini dari majelis mana nih? Majelis Taklim At-Thahirah, Masya Allah. Asli sini semua nih ya. Tangerang Pride semua nih ya. Tangerang Pride luar biasa sekali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Luar biasa seperti biasa kalau di Kalam Hati Farhat datang ke sini nggak sendirian. Selalu ditemanin sama guru-guru tersayang, guru-guru tercinta dan juga luar biasa guru-guru yang memang biasanya kita udah lama nggak ketemu. Alhamdulillah ketemu lagi di sini. Silaturahmi lagi di sini. Seperti yang di sebelah kiri saya ini ada guru saya luar biasa sekali. Lama kita kagak ketemu. Alhamdulillah jumpa lagi di sini. Assalamualaikum Ustaz Solmed. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bro Farhat. Masya Allah. Gimana lama gak ketemu, brewok ente udah. Apa emang dari dulu udah brewok ya? Kita berarti yang lupa nih, Farhat yang mana nih saking lama ya. Di sebelah kirinya saya Solmed ada bunda saya, ini luar biasa sekali. Ini kalau bunda saya yang ini kalau lagi marah-marah kita aminin aja udah, ya gak? Karena ini bunda ini luar biasa nih ilmunya nih, Masya Allah. Bunda Yati, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Senang kalau ketemu Mas Farhat. Alhamdulillah, saya juga senang ya. ketemu bunda. Amin ya Allah. Masya Allah. Ambil ilmunya, bunda ambil pandangnya ya Bu ya. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Luar biasa tadi juga di awal udah dibuka sama Korea kita ada Yukiko. Halo Yukiko, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, suaranya cimit-cimit gitu suaranya. Tapi begitu baca Quran menggelegar, Masya Allah. Yukiko sehat ya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, hafalannya udah sampai mana nih? Sampai berapa juz nih? Yuki sudah memenuhi 9 juz. 9 juz, Masya Allah. Ini lagi-lagi yang bikin kita ngiri ya. Ini jujur ngiri karena kita 1 juz aja kagak beres-beres ya kan. Terakhir kita juz korma ya terakhir. Yukiko sehat ya, makasih banyak Yukiko ya. Dan di tengah-tengah kita juga hadir nih orang yang luar biasa sekali. Ini sosok yang sangat inspiratif. Dan juga mudah-mudahan ini apa yang beliau lakukan dan apa yang beliau lagi laksanakan, mudah-mudahan bisa langgeng terus dan juga bisa jalan terus. Masya Allah nih. Assalamualaikum Bang Bakhtiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi buat ibu-ibu dan juga teman hati yang ada di rumah, Bang Bakhtiar ini dia itu pembina hadroh. Tahu hadroh kan? Nah, pembina hadroh. Dan Bang Bakhtiar ini itu tuh hadrohnya itu tuh mengambil ilmunya dari Bang Pitung atau si Pitung. Ilmunya pakai ilmu ikhlas. Ilmunya ilmu matematika Allah. Jadi Bang Bakhtiar ini punya sanggar hadroh. Sanggar hadrohnya itu tuh nggak dipungut biaya 1 rupiah pun. Dan juga siapapun mau belajar insya Allah diajarin. Tahan dulu semua ceritanya Bang Bakhtiar karena saya yakin pasti nanti
apa yang udah dilakukan sama Bang Bakhtiar insya Allah bisa kita serap sebagai ilmu yang baik, dan juga mudah-mudahan apa yang dilakukan sama Bang Bakhtiar mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang banyak ya Bang ya. Amin, amin. Nah ini nih sekarang nih, ini biasanya ini lagi era media sosial ya kan. Era media sosial tentunya biasanya ada hal baik dan juga ada hal buruk. Memang kita kudu pinter-pinter ngefilter nih apa-apa yang kita serap dari media sosial. Nah terus terang nih kali ini saya pengen curhat sama Ustadz Solmed. Ustadz, gini Ustadz, nih aneh punya keresahan nih Ustadz. Aneh bener-bener bingung nih menyingkapi ini. Jadi di media sosial nih Ustadz, banyak tuh sekarang nih lagu-lagu berbahasa Arab. Nah, lagu-lagu berbahasa Arab. Karena bukan cuma lagu, kadang nih aneh hobi bola, aneh senang nonton bola. Kadang komentator bahasa Arab aja, dia ngomong aneh aminin. Iya enggak? Nah sementara nih banyak juga nih lagu-lagu yang beredar di sosial media, lagu berbahasa Arab, tapi dianggap itu sebagai doa-doa atau mungkin tuh kayaknya boleh nih kita aminin aja nih ya enggak nih lagu nih. Nah itu tuh lumayan menjadi keresahan masyarakat. Ini gimana sih Ustadz nih sebenarnya? Ini apakah semua lagu yang berbahasa Arab itu doa, atau semua lagu yang berbahasa Arab nih bentuknya gimana nih? Mungkin komentar Ustadz Solmed kira-kira gimana nih Tat? Iya, kitanya aja yang kagak mau belajar. Oh, dengerin lagu, jangan kan bahasa Arab, lagu-lagu Inggris saya kadang kita nggak ngerti, berani bayar tiket. Tiket sampai puluhan juta, belasan juta, ditanya ngerti tuh dia nyanyi apaan? Kagak. Gue mengertinya orang jingkrak-jingkrak. Belum tentu paham juga. Ya sama bahasa Arab, ada lagu Arab cintanya, ada lagu-lagu perjuangannya, ada lagu-lagu yang berbau aroma religinya, termasuk juga lagu Indonesia kan. Malam ini tak ingin aku sendiri, itu kalau pakai bahasa Arab lu aminin juga tuh. Tinggal terjemahin aja tuh. Nah intinya adalah jangan sampai itu konteksnya lagu tapi itu dianggap sholawat. Nah ini yang kadang-kadang kita rada kurang bisa menempatkan. Kalau memang posisinya panggung yang memang isinya hiburan, nggak apa-apa lagu bahasa Arab yang isinya cinta-cintaan. Sama aja itu lagu-lagu nostalgia, golden song. Ingat lagunya Bruri Marantika, lagunya Pampers, lagu siapa lagi Bu? Hah? Kus Plus, Ebit GAD, ya cuman dia bahasa Indonesia. Kalau yang ibu dengar itu bahasa Arab. Lagu, nah yang nggak boleh itu adalah menempatkan lagu itu bukan pada tempatnya, apalagi main amin. Karena orang nggak ngerti, takutnya dinyanyikan di majelis-majelis. Jadi karena kita menganggap bahwa ini kayaknya bagian dari sholawat gitu. Nah itu kalau bisa yang bacain syair-syairnya ya dia kasih tahu ini bukan sholawat ya, apalagi doa, ini mah lagu cinta. Nah makanya ntar tuh kita mesti tanya tuh sama Bang Haji Bakhtiar, bagaimana tuh cara memilah dan memilih lagu-lagu hadroh. Dan ini perlu karena mereka ini yang membawakan. Betul. Nah, seperti itu. Atau mungkin di awal dikasih tahu dulu kali ya. Tat, ya. Jadi ngerti penontonnya ya. Aduh luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan itu juga bisa menjawab keresahan aku secara pribadi, dan juga mudah-mudahan bisa menjawab keresahan teman hati pemirsa setia Kompas TV yang ada di rumah. Dan luar biasa sekali hari ini kita berada di episode spesial, yaitu episode spesial Isra Mi'raj. Dan alhamdulillah insya Allah tausiah yang pertama akan langsung disampaikan oleh guru saya Ustadz Solmed. Luar biasa sekali. Kita lanjut lagi langsung tausiah habis ini. Tapi kali ini tema untuk Ustadz Solmed itu adalah refleksi diri untuk hati yang takwa. Nah itu dia tema buat Ustadz Solmed. Silakan Ustadz tausiahnya. Terima kasih Bro Farhat. Izin Ustadzah Yati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Teman hati di mana saja, ibu-ibu, terkhusus bapak-bapak yang ada di Masjid Sufarna Tangerang yang saya dan kita banggakan. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa hati. Diawali dengan kesedihan yang begitu dalam,
dari perjalanan kisah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ditinggal oleh istri tercinta Sayyidatuna Khadijah, ditinggal oleh paman tersayang Abu Thalib, orang-orang yang dalam hidup baginda Nabi penuh dengan perjuangan, penuh dengan pengorbanan. Jadi Nabi sebagai manusia yang sama seperti kita, ya, dalam soal ya fisik, dicubit sakit, ada sesuatu yang bisa bikin tersenyum, Nabi tersenyum. Termasuk ketika Nabi mengalami kesedihan, Nabi juga menangis. Sehingga peristiwa batin yang dialami oleh Nabi SAW menjadi peristiwa yang luar biasa, di mana kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengajak Nabi untuk tidak berlarut-larut dalam kesedihan, untuk tidak berlarut-larut dalam tangisan. Dibawa, kalau orang bilang sekarang mah tamasya, jalan-jalan, relaksasi, refleksi. Apa yang direlaksasikan? Hati baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga fisik, kalau bicara soal kemampuan, zaman itu tidak ada kendaraan yang canggih kecuali hanya kuda dan onta. Bagaimana perjalanan yang jauh sampai ke langit ketujuh, tembus ke Arsy, mampu dilewati oleh kendaraan materi, kendaraan fisik, dibawa dengan keagungan, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat yang pertama yang tadi dibacakan oleh qari'ah kita, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Allah awali dengan kalimat tasbih, kalimat yang menunjukkan keagungan, kesucian, kebesaran atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya kita nih yang pada galau, ibu-ibu, bu, ibu galau pas kehilangan apa, bu? Kehilangan beras. Kalau kehilangan suami sedih nggak? Ah? Kalau ada yang merasa kehilangan, entah itu kehilangan harta, jabatan, apalagi kesempatan, apalagi kehilangan cinta dan kasih sayang, ayo berangkat, relaksasikan diri kita, mendekat kepada siapa? Kepada Zat yang Maha Kuasa, kepada Zat yang Maha Kuat, kepada Zat yang Maha Suci, kepada Zat yang tidak punya kelemahan, kepada Zat yang tidak punya kelelahan. Cerita engkau kepada Zat yang mendengar kapanpun engkau mau bercerita. Kita punya masalah, cerita sama tetangga aja senang, padahal tetangga habis itu nyeritain masalahnya lagi, lebih senang lagi. Kita cerita nih, ya Allah, laki duit jarang dibagi, sedih hati kita. Begitu teman kita cerita, masih mending duit nggak dibagi, tapi pulang masih kan, saya udah duit nggak dibagi, pulang kagak pernah, anak dibiarin bececeran, anaknya banyak, kagak disekolahin. Ibu yang dengar bilang apa? Alhamdulillah. Ini alhamdulillahnya dua nih. Yang pertama, ibu merasa ada yang lebih susah. Apa ibu senang? Tetangga ibu lebih menderita dari ibu. Kita dengerin orang cerita problem, kesusahan, kesulitan, penderitaan, yang kita dengar bisa bikin kita gembira. Karena nyeritainnya pada sesuatu yang punya kelemahan dan kelelahan. Senang hati kita, senang. Bagaimana ketika kita bertakarrub, mendekat, bercerita kepada Zat yang tidak punya kelemahan, kepada Zat yang tidak punya kelelahan, kepada Zat yang tidak pernah tertidur, tidak pernah mengantuk. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu menunggu kapan hambanya bangun, kapan hambanya meminta, kapan hambanya mau. 24 hours Allah selalu ready mendengarkan dan mewujudkan apa yang diinginkan hamba-hambanya.
Masya Allah. Jadi kalau kita berkaca ke perjalanan Rasulullah SAW saat itu mungkin ya, memang benar-benar lagi segalau-galaunya saat itu ya, sampai akhirnya bisa naik ke Sidratul Muntaha ya, Masya Allah. Iya, makanya kan tahun itu disebut Amul Husni, tahun Husni. kesedihan. Tahun kesedihan, Nah, betul. sedih itu adanya di mana? Di mana Bu Ibu kalau sedih? Di hati. Di hati kan? Sedih betul. Ditinggal orang-orang tersayang, orang-orang tercinta. Nah, sehingga peristiwa itu mengingatkan kita, sesedih apapun jangan lupakan dan tinggalkan Allah Subhanahu wa Masya taala. Allah. Dari Bunda boleh Bun tambahin sedikit Bun tentang Iya, Masya perjalanan Allah. ini? Ya, terima kasih. Apa yang dijelaskan oleh guru kita Ustaz Solmed itu luar biasa ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesedihan dan dukanya yang paling begitu merasakan adalah diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lagi sedih Bu, sekarang ini kan bisa curhat di media sosial. Atau ibu-ibu punya besti, cerita sama bestinya. Ketika dua orang yang begitu disayanginya, sebagaimana disampaikan guru kita tadi, kemana Rasul harus menepi? Sedangkan dakwah pada saat itu belum diterima oleh golongannya. Akhirnya beliau pergi ke Taif. Ternyata di Taif bukan disambut malah disambit. Beda Ustaz Solmed sama saya, kalau ceramah kemana-mana tuh disambut. Iya, pulang dikasih bekal ya Tat. Ini luar biasanya. Di Taif beliau itu dihinakan, dilempari batu sampai pelipisnya berdarah. Pulang lagi kemana? Allah datang mengulurkan cinta dan kasih sayangnya. Seakan ayat ini berkata, ya Muhammad kekasihku, silahkan penduduk bumi menolak dakwahmu, tapi tidak demikian dengan penduduk langit. Masya Allah, luar biasa sekali memang. Kalau ngomongin perjalanan Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha, saya yakin kita nggak akan pernah sanggup ngebayangin gimana rasanya kekasihnya Allah datang ke atas, cerita curhat semuanya, securhat-curhatnya deh, seancur-ancurnya kayaknya semuanya diceritain di situ ya. Aduh, abis ini kita bakal masuk ke sesi tanya jawab ya. Saya yakin nih muka-mukanya udah muka-muka penasaran pengen nanya ya, kelihatan. Tapi simpen dulu pertanyaan dari jamaah, nanti abis ini saya buka sesi tanya jawab ya. Jangan kemana-mana, tetap di Kalam Hati sampai ke hati. Halo, namaku Aldo, makanan favoritku adalah pempek, minuman favoritku adalah es kacang merah. Quotes hari ini adalah, bunuh mimpimu sebelum mimpi membunuhmu. Jangan lupa saksikan aku di Suci 11, Rumah Komika Let's Make Love. Masih di Kalam Hati sampai ke hati. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa setia Kompas TV, teman hati yang ada di rumah, kita masih berada di Masjid Nur Suwarna Sutra Kabupaten Tangerang. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Luar biasa, sekarang kita masuk nih ke sesi tanya jawab nih, muka-muka penasaran insya Allah bakal terjawab semua sama guru-guru kita ya. Coba saya tes dulu nih, siapa yang ingin bertanya? Wah, Masya Allah, siapa yang ingin bertanya? Semangatnya luar biasa. Tapi saya paling penasaran sama pertanyaan dari Bang Bakhtiar nih. Kelihatannya Bang Bakhtiar udah nyimpen 1000 pertanyaan nih. Silakan Bang Bakhtiar. Saya mau bertanya kepada Ustadz ya. Ustadz Solmed, siap. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bang Bakhtiar, pembina Sanggar Betawi Pitung Roblong, berkaitan dengan Isra Mi'raj. Ustadz, saya mau nanya makna Isra Mi'raj di era modern sekarang ini. Karena di zaman Nabi, Isra Mi'raj itu dimaknai sebagai perintahnya turun sholat 5 waktu. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tuh Tat menanggapi makna dari Isra Mi'raj di era modern saat ini ya? Iya, perjalanan Nabi itu nggak instan. Dilalui dengan lika-liku, problem, persoalan, ujian, cobaan, perjuangan, macam-macam hal-hal yang dihadapi oleh Nabi sehingga menguatkan kita nih, anak-anak sekarang nih terbiasa instan, cari duitnya merasa harus cepat, gampang, instan. Padahal yang disebut mie instan saja tetap harus ada proses, ya, kecuali dikeremek-keremek tuh. Itu juga mesti ada proses keremek-keremeknya tuh. Nggak langsung dimakan begitu aja. Mau dimakan aja mesti dibuka juga tuh dulu, ya. Artinya ini pelajaran bahwa mencapai puncak kesuksesan
di mana Nabi mendapatkan derajat, keistimewaan, kemuliaan yang tidak didapatkan bahkan oleh siapapun. Itu tidak langsung ujuk-ujuk begitu aja. Walaupun Nabi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap ujian, cobaan, tantangan, problem, persoalan, perjuangan, pengorbanan, semua dilalui dan dihadapi sampai pada titik waktu yang paling tepat, waktu yang paling pas, Allah mengangkat derajat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pada puncak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dialognya diantaranya ketika kita baca tahiyat, bagaimana Allah memberikan salam kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Dan Nabi tidak lupa kepada kita yang ditinggal. Nabi juga mendapatkan salam dan mengirimkan salam dari kita semuanya dan untuk kita semuanya, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang senantiasa melakukan amal-amal soleh. Jadi kalau mau diangkat derajatnya, amalnya jangan lupa. Amal itu ada gerak, ada ikhtiar, ada usaha, ada sesuatu yang dilakukan. Kalau sudah bergerak, siap-siap. Ada yang nabrak, ada yang nunjuk, ada yang ngejar, ada yang nyerempet. Betul nggak? Ibu-ibu pernah nggak bawa motor? Sen kiri belok kanan. Kita kalau udah keluar rumah, udah kita tertib. Ada orang yang nggak tertib. Kitanya udah bener, ada orang yang mabok bawa kendaraan. Kitanya udah berhenti, orang yang nabrak. Siap-siap. Kalau udah gerak, udah ikhtiar. Tapi apapun yang dilalui dalam setiap peristiwa dan perjalanan, tidak boleh melahirkan keputusasaan. Terus saja melangkah. Makanya Isra Mi'raj, dari perjalanan naik ke tangga yang lebih tinggi sampai ke langit, sampai ke Sidratil Muntaha, dan puncaknya berjumpa dengan zat yang menciptakan dan mengatur kita serta alam semesta ini. Nah, pelajarannya buat kita, khususnya Gen Z. Ini kan genjot nih. Kalau genjot udah bodo amat dah. Ibarat kata orang tua sekarang, gue udah makan asam garam. Nih generasi yang sekarang nih, dipencet lembek, nggak boleh banget diapain, langsung loyo. Nah, apa istilahnya tuh? Generasi strawberry apa? Gampang benyek. Nah, jangan. Proses, ikutin. Proses, nikmatin. Proses, jalanin. Sampai pada titik puncak, itu semua akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Kalau ngomongin soal proses, ini relate juga seperti tadi tuh, isu-isu publik yang lagi beredar perihal lagu-lagu Arab yang kadang dimaknai itu juga sebagai doa. Kan kita memang harus tahu dulu semua prosesnya. Masih relate nih semua yang kita bahas. Karena kalau kita harus tahu proses bagaimana mendalami bahasa Arab, sehingga akhirnya kita bisa mengerti apa makna-makna dari isi Al-Quran khususnya. Nah, dari situlah proses-proses tersebut pasti akan muncul, dan mudah-mudahan proses-proses tadi bisa dilalui sama kita semua ya. Khususnya saya sih, karena mungkin saya di sini yang hadir yang paling muda kali di sini ya. Saya paling butuh banget proses-proses itu semua. Aduh, luar biasa ini. Penjelasan dari Ustaz Solmed tadi cukup jelas ya Pak ya? Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat juga ya Pak ya. Aduh, luar biasa ya. Abis ini kita bakal dengar tausiah dari guru kita tercinta nih. Abis ini Ustaz Zayati bakal tausiah. Dan juga buat jamaah yang mau bertanya, simpen dulu pertanyaannya, karena nanti sesi tanya jawab bakal saya buka kembali ya. Jangan kemana-mana, tetap di Kalam Hati. Sampaikan. Nippon Elastech 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas, pasti beres pakai Nippon Elastech.
Poshman Ice Cool baru. Wangi nyegerin with extraordinary cooling sensation. Suhu badan turun sampai 5 derajat. Bawa lo ke icy world. Instant freeze with Poshman Ice Cool. Push the limit. Layu. Rasa manis gurih tuh kayak gimana sih? Rasanya kayak crackers renyah yang dipanggang hingga kemasan dengan krim keju manis yang lezat. Rasanya kayak Ritz. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Fokus dan kepercayaan diriku sangat diperlukan. Gejala flu seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit kepala dan... Isi libur Imlek dengan berita, informasi, dan inspirasi yang membawa langkah Anda pada keberuntungan dan kemakmuran. Lewat berita dan informasi berkualitas seputar perayaan Imlek di seantero Nusantara. Hingga reportase langsung dari sejumlah destinasi wisata. Liputan liburan seru. Ikuti dalam program-program berita Kompas TV. Masih di kalam hati? Sampai ke hati. Masya Allah, luar biasa teman hati yang ada di rumah, pemirsa setia Kompas TV, jamaah yang ada di Masjid Nur Suwarna Sutra Kabupaten Tangerang. Alhamdulillah ya, sekarang kita mau belajar lagi, kita mau dengar tausiah lagi. Karena kita nih masih berada di suasana episode spesial Isra Mi'raj ya. Karena kalau ngomongin Isra Mi'raj ini masih relate juga dengan kondisi sekarang di Masjidil Aqsa ya, karena memang cukup miris karena hampir 1 tahun belakangan ini kondisi Masjidil Aqsa ini digempur habis-habisan oleh Zionis ya. Dan ini juga mudah-mudahan bisa merefleksikan diri kita tentang apa yang dulu Rasulullah SAW lakukan saat Rasulullah dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Kita pengen dengar tausiah dari Ustazah Yati, dari Bunda nih Bunda. Bunda kali ini subtema buat Bunda adalah meningkatkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad SAW. Silahkan Bunda. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa khairazad. Wassalatu wassalamu ala khairil ibad. Wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ma'ad. Guru kita yang dirahmati Allah, Ustadz Soleh Mahmud. Ustadz Solmed itu Ustadz Soleh Mahmud Bu ya. Betul kan Ustadz? Wani Piro. Dan Mas Farhat, ibu sekalian dan pemirsa kalam hati Kompas TV yang dirahmati Allah. Mahabbatullah itu hadir ketika kita mulai merujuk kepada prinsip-prinsip ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama apa? Kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kalau kita memang mencintai Allah, ikuti nabinya. Risalah perintah Allah Subhanahu wa taala turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya siapa generasi terbaik? Generasi terbaik adalah orang yang bersamaku dan dia beriman kepadaku. Setelah itu periode berikutnya adalah orang yang hidup setelah ada orang yang bersamaku dan dia beriman kepada orang yang beriman kepadaku. Demikian seterusnya. Ya ketika kata Nabi apa? Orang yang terbaik itu adalah mereka yang tidak berjumpa denganku, namun mereka mengikuti ajaranku. Kita ini sekarang Ibu. Jadi ketika kita mencintai semua yang ada di dunia ini, jangan lebih cintanya dari Allah dan Rasul. Istri mencintai suami, kalau nggak pakai aturan Allah jadinya bucin. Kata mertua gini, Neng, laki lu kagak sembayang, biarin amat mak, yang penting ay cinta. Makan tuh cinta. Kenapa kau usah soulmate jadinya? Tapi koridornya adalah Allah Bang. Emangnya kita mau bersama hanya di dunia? Padahal nanti yang pertama dihisab adalah sholat. Karena kita lagi ngebahas bagaimana perintah sholat itu datang. Cinta pada anak kalau tidak dilandasi karena Allah, bucin Bu. Anak mau apa aja dikasih. Pergi gelap, pulang gelap, peres keringet, banti tulang buat elu tong. Bahasanya begitu. Padahal kata Ibnul Qayyim Az-Zauziyah, sebetulnya kita bukan sedang memberi kesenangan pada anak, tetapi kita sedang memberikan bara api.
Makanya sekarang lihat Ibu, fenomena kejahatan terjadi dari orang dekat. Kenapa? Karena minimnya pondasi akidah dan takwa. Dunia dikejar, kehidupan hedonis, ada gadget terbaru bapaknya beliin. Tapi mana takwanya? Kebutuhan dunia dipenuhin, rumah interiornya bagus, hidup nyaman tapi kering kerontang tauhidnya. Jadi orang-orang yang mencintai orang yang terdekatnya ketika landasannya adalah Allah, selamat. Mana contohnya kita Bu, alhamdulillah selamat. Suami enggak kaya tapi alhamdulillah maghrib udah di rumah. Ya Bang Pitung? Betul. Karena ada mereka yang diberi kekayaan gaji 20 juta sehari, 20 hari pun tak pulang dia. Saya mau tanya sama Ibu, mendingan gaji suami 20 juta tapi pulangnya per 20 hari atau 20 ribu tiap hari dia pulang? Rata-rata pada milih 20 juta tapi pulang 20 hari Bun. Iya nyaman emang. Sekarang ibu-ibu nyamannya kayak gitu. Tapi artinya apa Ibu sekalian ya? Harta berlimpah bukan menjamin kebahagiaan hidup. Tetapi bagaimana ketika kita merujuk pada kehidupan yang hakiki, rumah sederhana tapi iman tak sederhana. Tampilan tak sederhana tapi takwa berhias di dalam setiap langkah kehidupan kita. Punya anak, punya besan orang sederhana. Tinggal di rumah yang sempit, tapi begitu kita datang, Masya Allah, ketuk pintu, nggak dijawab sampai 3 kali, sang imam membesarkan suaranya, ihdinas siratal mustaqim. Kita diem, oh ternyata lagi berjamaah. Tapi punya anak, rumahnya 10 lantai, emaknya nggak kuat naik. Kenapa? Ternyata ketika datang tidak bertemu dengan anak, ketemunya dengan orang yang jaga rumah, dari anak, istrinya, cucu semua belum ada yang pulang. Jadi disinilah kita mesti berpegang pada apa? Kalau ingin selamat, tumbuhkan rasa cinta anak kita kepada Allah dan Rasul. Caranya gimana? Berikan teladan dari orang tua. Boleh minta bantuan pondok pesantren, boleh minta bantuan guru di luar, tapi sentranya adalah keluarga. Berapa lama anak di pondok? Emang seumur hidup? Enggak. Paling lama 12 tahun pulang ke rumah. Tauhidnya dipupuk lagi di rumah. Karena itu insya Allah dia akan memegang teguh prinsip yang diajarkan orang tuanya, dititip di sekolah luar, balik lagi ke rumah. Inilah pondasi yang kuat. Makanya bangga kita hari ini ada Bang Pitung. Ya, Bang Pitung itu berjuang bukan hanya bagaimana mendirikan tauhid di bumi pertiwi ini, tapi bagaimana menselaraskan agar tidak ada penindasan antara orang kecil dengan orang besar. Ya, ini perjuangan yang perlu kita lanjutkan buat anak-anak kita. Wallahu a'lam. Masya Allah. Tambahan sedikit buat Bunda. Ini Bang Bakhtiar. Oh iya. Iya. Jadi kan punya sanggar Bang Pitung. Sanggar Bang Pitung. Tapi misi-misi yang Bang Pitung lakukan dilestarikan kembali oleh Bang Bakhtiar. Makanya nyebutnya Bang Pitung. Bang Pitung, cakep deh, Masya Allah. Mirip banget Bang Pitung. Masya Allah. Memang luar biasa sekali nih. Pemaparan dari guru-guru kita ini memang luar biasa sekali. Mudah-mudahan bisa menjawab juga keresahan-keresahan hati kita ya terhadap peristiwa Isra Mi'raj ya, Masya Allah. Luar biasa. Abis ini saya buka sesi tanya jawab lagi, jadi tolong persiapkan pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu yang ada di sini ya. Udah siap? Siapin kertas kecilnya. Nanti kita bakal buka sesi tanya jawab ya. Jangan kemana-mana, tetap di Kalam Hati. Masih di Kalam Hati. Sampaikan. Masya Allah, luar biasa sekali pemirsa setia Kompas TV yang ada di rumah, teman hati yang ada di rumah, dan juga jamaah yang ada di Masjid Nur Suvarna Sutra Kabupaten Tangerang. Alhamdulillah kita sekarang ada di sesi tanya jawab nih. Ini sekarang sesi di mana muka-muka penasaran dari ibu-ibu dan bapak-bapak di sini dipertanyakan kembali. Silahkan. Oke. Ini tadi saya dapat bocoran, katanya udah pada gelisah pengen nanya ke Bunda. Pengen nanya apa sih emang sama Bunda nih? Boleh deh. Siapa yang pertama pengen nanya? Siapa yang ingin bertanya? Siapa yang ingin bertanya? Nah, kayaknya ibu yang pakai kerudung putih nih. Ada 2 sih di pojokan nih, ibu kerudung putih. Silakan Bu. Terima kasih. Saya bertanya kepada Ustazah.
Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Butri dari Majelis Talim At-Thahirah Sufarna Sutra. Izin bertanya, Ustazah, bagaimana cara kita menjalani kehidupan sehari-hari untuk memupuk rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih. Gimana ngejalanin kehidupan sehari-hari untuk memupuk rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Silakan, Bun. Ini relate dalam kehidupan ya Bu. Hidup tidak akan bisa hidup tanpa nafas. Siapa yang memberikan nafas? Makanya kita disindir sama Allah. Apa kata Allah? Kaifa takfurun? Kenapa kamu kafir? Wa kuntum amwat. Padahal kamu sebelumnya itu nggak ada. Males sholat nih tiba-tiba, ya namanya al-iman ya judat wayankus tuh turun naik ya Bu. Naik, kalau rezeki naik iman naik. Ya, kalau suami di rumah ibadahnya full, suami pergi loyo gitu. Jadi iman pasang surut. Dinamika iman tuh seperti itu, bukan cuma air laut. Al-iman ya judat wayankus. Yang pertama Ibu sekalian, prinsip cinta kepada Allah itu yang butuh kita atau Allah? Allah, kita mau sholat atau tidak, itu nggak ada artinya Bu. Tapi kita yang butuh Allah. Dan itu amanah yang dieskakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berumah tangga nih Bu, kalau bukan karena Allah capek deh. Betul? Saya tanya gajinya berapa ya? Dari langsing sampai langsung, dari kenceng sampai kendor. Perjuangan. Tapi kita tahu ada poin khusus bagi perjuangan para istri. Jadi ibu. Begitupun dengan suami yang nyekolahin ibunya, yang masukin kerja orang tuanya, pas sudah dapat gaji kasih bininya. Tahu sendiri Bang, duit kalau udah didakat di tangan bini susah keluarnya. Boro-boro mau minta lagi, emak no lagi butuh, kagak Bang. Makanya yang patut diberikan pada istri itulah nafkah yang paling utama, yang menjadi tanggung jawab suami. Jadi dengan memberikan nafkah itu ajaran agama. Ikhlas dan ridha membesarkan anak, mengabdi dalam rumah tangga, itu kita pupuk menjadi mahabbatullah wa mahabbatur rasul. Karena kita diberikan contoh bagaimana cara Nabi berumah tangga. Galau, risau, emang pusatnya punya Nabi Bu. Kalau kita nih ngeluh nih, orang BSD, ya Allah hidup kayak begini amat, emang kita siapa? Kita cuman manusia biasa yang tahajudnya kadang-kadang bangun, kadang-kadang kagak. Keluar dah Betawinya. Ya, sang Nabi yang begitu dekat dengan Allah diuji, kekurangan harta, kekurangan jiwa, dihina, dibullying, dicaci, direndahkan. Kuat beliau, karena memang ujian yang paling berat adalah ujian para nabi. Kita biasa aja keles. Karena kita manusia biasa, lemah. Kemana gaya hidupnya? Alirkan bahwa semua itu adalah bagian dari Allah. Bagaimana menyentuh kita. Makanya dipanggil dengan mesra oleh Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hambaku yang melampaui batas, la taqnatu mir rahmatillah. Quran surah Az-Zumar ayat 53. Wallahu a'lam. Masya Allah, selalu ada alasan, selalu ada reason kenapa Allah butuh sama kita. Dan kenapa juga kita kudu banget nyamperin Allah. Masya Allah. Nah, nyambung nih ke apa-apa kegiatan yang selalu dilakukan oleh Bang Bakhtiar. Bang Bakhtiar nih kan biasa mukul hadroh. Hadroh biasanya ada sholawatannya juga. Nah, kadang yang mukul juga mungkin, udah ikut sholawat gitu. Sampai akhirnya terbawa suasananya sama si yang mendengar gitu ya. Boleh dong nih dilanjut lagi cerita dari Bang Bakhtiar nih, pengalaman-pengalaman hadrohnya, atau mungkin pengalaman ngebina masyarakatnya, atau pengalaman ilmu ikhlasnya. Ini yang paling penting kayaknya nih. Gimana nih Bang Bakhtiar? Iya, jadi saya pernah dengar Ustadz gitu ceramah yang saya ambil sebagai prinsip hidup saya. Kalau bahasa pantunnya begini, jalan-jalan ke Setu Babakan. Cakep. Jangan lupa mampir ke pasar Minggu. Cakep.
barang siapa memberikan satu kebaikan, insya Allah 10 kebaikan sudah menunggu. Masya Allah. Jadi alhamdulillah itu Sanggar ikhlas, kita redo meluangkan waktu, tenaga, pikiran, tidak ada donatur, tidak ada subsidi. Bismillah, jalan terus dari tahun 95. Dari tahun 95. Iya. Masya Allah, udah Jadi, mau 20 tahun nih. Lebih. Masya Allah. Hampir 30-an ya. Oh, 30 ya, 30 tahun, Masya Allah. Jadi saya demen ngajarin anak-anak SD. Sampai sekarang tuh ada yang sarjana ya. Ada yang sarjana ekonomi, ada sarjana pendidikan Islam. Alhamdulillah gitu. Artinya ikhlas bukan hanya sekedar mengajarkan, tapi ikhlas juga kepada murid yang juga nggak ingat sama gurunya. Itu yang berat itu. Dia nggak iyeng-iyeng sama gurunya, pokoknya gue bisa sendiri dah katanya. Gue nggak pernah belajar di sana. Iyeng. Mama makna iyeng. What is the meaning iyeng? Iya, nggak ngeh gitu. Iya, artinya ikhlas bukan hanya mengajarkan, tapi ikhlas juga kepada murid yang nggak mengakui kita sebagai gurunya. Itu yang luar biasa. Jadi saya ikhlasin aja dah. Mau ngaku kayak mau enggak, yang penting saya mengajarkan kebaikan. Gitu. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Jadi saya selalu mengedepankan murid bukan hanya belajar kesenian, tapi akhlaknya juga kita benerin pelan-pelan. Jadi kita yang anak-anak kecil pun juga mulai ngerti akhlak dari situ ya. Iya. Bagaimana sama yang tuaan, bagaimana dia harus cium tangan, jangan pindah-pindah kayak kontrakan, ntar di sini. Dan itu dibiarkan. Hal sekecil itu aja kita udah ajarin. Adabnya juga ada di situ. Adab, karena harus mengedepankan adab daripada ilmu. Kalau adabnya udah bagus, ilmu ngikutin tuh biasanya gitu. Ada pantun buat ibu-ibu nih. Apa? Ibu-ibu mau masuk surga nggak? Bener ya? Jangan protes tapi. Dari Pulau Seribu ke Teluk Naga. Cakep. Jalan kaki ke pasar pagi. Cakep. Kalau ibu mau masuk surga, izinin laki kawin lagi. Kan dia bilang jangan protes. Emang begitu kan, suka ceramah kan begitu. Ibu kalau mau masuk surga izinin aja, ikhlasin. Begitu ya Ustazah ya? Kagak. Oh, urusan itu gak. Mau dibalas kagak? Balas Ustazah. Balas Ustazah. Kasih dikit. Kasih Ustazah. Ayo Ustazah balas, boleh Ustazah. Kasih paham Ustazah. Belum mikir. Aduh. Masya Allah. Tapi luar biasa sekali ya. Jadi perjuangan Bang Bakhtiar ini udah dimulai dari kurang lebih 30 tahun lalu bahkan ya Bang Bakhtiar. Yeah. Dan juga ini benar-benar menunjukkan bahwa sikap Bang Bakhtiar ini tegas gitu dari awal. Amin. Karena ilmu yang dulu Bang Pitung Bang Pitung sampaikan ikhlas. Dilestarikan sama Bang Bakhtiar sampai detik ini. Ilmunya itu ilmu ikhlas ternyata. Ilmu yang kita dapat hari ini juga luar biasa sekali. Mungkin kalau pengen nanya langsung ke Bang Bakhtiar boleh DM kali ya. Bisa boleh. DM Instagramnya apa Bang Bakhtiar? Ada IG-nya juga Sanggar Sipitung, ada di Facebook juga. Instagramnya @sanggarsipitung. Iya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bang Bakhtiar terima kasih banyak banget ya. Ini sedikit aku pengen ngambil konklusi atau kesimpulan dari pertemuan kita hari ini ya. Sadar nggak sih bahwa agama kita, Islam khususnya, itu tuh memang sudah mengatur detail by detail gitu. Segala macam suasana hati, segala macam kondisi, segala macam perbuatan, segala macam sikap, semuanya udah diatur detail per detailnya. Bahkan mungkin kalau memang kita punya waktu lebih banyak, memang kita harus punya waktu lebih banyak gitu ya untuk memperdalam ilmu agama sehingga akhirnya detail by detailnya itu bisa kita serap dan bisa kita terapkan ya. Betul begitu ya Kali Tete, karena memang semuanya udah diatur gitu dalam Islam ya. Luar biasa sekali memang agama kita ya. Aduh luar biasa banget nih, karena memang agama Islam ini bahasanya dibilang agama penyempurnaan atau agama paling sempurna, memang benar adanya ya. Masya Allah luar biasa. Aduh, saya sih sebenarnya pengen panjang lagi nih obrolan kita hari ini ya, tapi waktu juga nih yang harus misahin kita nih. Saya pengen ucapin terima kasih yang paling luar biasa buat Bang Bakhtiar nih. Udah ngeluangin waktunya dari Rawabelong ke Tangerang. Masya Allah. Terima kasih banyak Bang Bakhtiar ya. Terima kasih. Insya Allah ada lain kesempatan kita silaturahmi, kita jumpa lagi di sana ya. Amin. Masya Allah. Terima kasih juga buat Ustadz Solmed. Terima kasih banyak banget Ustadz. Terima kasih buat Bunda Yati. Terima kasih banyak banget. Adik
Qoriah kita juga terima kasih banyak banget, luar biasa, sehat-sehat terus ya sayang ya, Masya Allah. Terima kasih juga nih buat Majelis Taklim At-Tahirah, luar biasa, terima kasih banyak banget ya At-Tahirah, mudah-mudahan sehat terus, mudah-mudahan kompak terus, mudah-mudahan makin lebar lagi majelisnya, Masya Allah. Dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak banget buat teman hati pemirsa setia Kompas TV yang ada di rumah. Terima kasih banyak banget. Dan saya pengen ingetin sekali lagi nih, buat teman hati yang ada di rumah, kalau pengen bertanya atau mungkin pengen kasih pertanyaan ke guru-guru kita, boleh langsung mention ke Instagram kita @dikalamhati. Sekali lagi ya, mention ke Instagram kita atau DM di Instagram kita @dikalamhati. Nah, selain pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada guru-guru kita, teman hati yang di rumah juga mungkin boleh merekomendasikan masjid mana nih yang kudu kita sambangi, kudu kita datangi, kudu kita silaturahmikan gitu. Boleh tuh nanti di situ. Majelis taklimnya juga boleh nge-DM kita di situ. Insya Allah kalau panjang umur selamat, kita bakal mampir ke majelis taklim tersebut. Terima kasih banyak banget. Mohon maaf ada salah-salah kata dari saya. Saya Farad pamit undur diri. Insya Allah kita ketemu lagi di Kalam Hati episode selanjutnya. Kalam Hati, sampai kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan yang panjang banyak memberikan kisah dan kasih dalam setiap perjalanan yang dilalui oleh setiap umat manusia. Apalagi kita sebagai orang-orang yang beriman, bahkan setiap tarikan nafas selalu ada cerita, ada kisah, ada hikmah yang dapat kita ambil. Perjalanan Isra dan Mi'raj menggambarkan betapa sesungguhnya perjalanan ini begitu amat sangat jauh. Dari dunia sampai akhirat, satu perjalanan yang penuh dengan kisah harus dilewati. Apa yang menjadi kebaikan, ambil dan pertahankan. Apa yang selama ini kita lakukan sebuah keburukan, tinggalkan dan perbaiki. Karena kelak satu waktu nanti kita akan berjumpa dengan Zat yang maha suci, Zat yang maha mulia, Zat yang maha segalanya, yang akan bertanya tentang apa yang kita lakukan dari setiap perjalanan yang kita lalui. Peristiwa yang luar biasa menggambarkan akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya membuat kita semakin takut dan merasa takut, bahkan merasa lemah di hadapan Zat yang begitu amat sangat kuat. Semoga setiap perjalanan, pahit getir, suka duka, tangis tawa, senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.